Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami tentang materi pendidikan sebagai suatu sistem. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Vanessa Udriatama dengan NIM 23016144 dan rekan saya Nurul Ulan Ramadhani dengan NIM 22018149. Poin yang pertama yaitu pengertian sistem. Menurut Zahra Idris, pada tahun 1987, sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Contohnya, tubuh manusia merupakan satu jaringan daging, otak, urat-urat, dan lain-lain, yang komponen mempunyai fungsi masing-masing yang satu dengan yang lain, satu sama lain saling berkaitan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut seorang pakar sosiologi, Bakhtiar pada tahun 1988 mengemukakan bahwa sistem adalah sejumlah satuan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang biasanya berusaha mencapai tujuan tertentu. Pada bagian yang sama, Bakhtiar menambahkan bahwa sistem adalah seperangkat ide atau gagasan, asas, metode, dan prosedur yang disajikan sebagai suatu tatanan yang teratur. Pada dasarnya, sistem hanya terdiri atas dua jenis, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup dalam proses kerjanya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar, sedangkan sistem terbuka dalam proses kegiatannya memperoleh masukan dari luar lingkungannya. Pada sistem terbuka, terjadi sistem yang dinamis, yaitu sistem yang dipengaruhi oleh sistem yang berada di luarnya. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri umum suatu sistem. Yang pertama, sistem merupakan satu kesatuan yang terstruktur. Yang kedua, sistem memiliki bagian-bagian yang tersusun, sistematis, dan berhierarki. Yang ketiga, bagian-bagian sistem itu berelasi antara satu dengan yang lainnya atau holistik. Yang keempat, tiap-tiap bagian sistem mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Sehingga, secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling terkait dan berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuannya. Poin yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka saling manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Menurut Plato, pendidikan direncanakan dan diprogram menjadi 3 tahap dengan tingkat usia. Tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai 20 tahun dan tahap kedua dari usia 20 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan tahap ketiga dari 30 tahun sampai usia 40 tahun. Pendidikan adalah proses yang mengandung pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan yang dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi
universitas, ataupun magang. Pendidikan menjadi bentuk usaha memperbaiki manusia. Pendidikan menjadi bantuan dari manusia untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kemanusiaannya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bebas dari lingkungannya ini, yang menyebabkan kekaitan erat manusia dengan lingkungan. Salah satu cara untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang pendidikan adalah dengan menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri adalah untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkannya. Poin yang ketiga yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah strategi yang digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Sistem pendidikan terdiri dari 3 unsur pokok. Yang pertama, unsur masukan. Peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang terdiri dari bakat, minat, kemampuan, dan keadaan jasmani. Yang kedua yaitu unsur usaha, yaitu proses pendidikan terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, metode belajar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu unsur hasil usaha, hasil belajar yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setiap unsur dalam sistem pendidikan saling berkaitan dan mempengaruhi. Kelemahan salah satu unsur dalam sistem tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem. Sistem pendidikan terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang kegiatannya saling berhubungan secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistem pendidikan memiliki tujuan untuk membantu para pelajar mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya secara aktif. Pendidikan adalah usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang mencakup 3 unsur pokok. Yang pertama, masukan, unsur proses, dan unsur usaha itu sendiri. Masukan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya atau ada atau tidaknya proses pendidikan tersebut. Poin yang keempat yaitu komponen-komponen sistem pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya atau ada tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan orang tua, guru atau pendidik, pemimpin masyarakat dan keagamaan, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, isi pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan yang akan mempengaruhi manusia secara bervariasi. Lingkungan pendidikan merupakan salah satu komponen dalam pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut mencakup yang pertama yaitu dasar pendidikan. Pendidikan sebagai proses timbal balik antara pendidik dan anak didik dengan melibatkan berbagai faktor pendidikan lainnya. Diselenggarakan guna mencapai tujuan pendidikan dengan didasari oleh nilai-nilai tertentu. Nilai itulah yang disebut sebagai dasar pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya.
dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar dan tujuan universitas. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan standar kompetensi atau bidang studi. Yang keempat yaitu tujuan instruksional, yaitu komponen dasar tujuan untuk setiap kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Saat mengatakan bahwa pendidikan adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan pendidikan. Poin yang keempat yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun, sebagai seorang pendidik harus bisa perkembangan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, karena pada umumnya potensi peserta didik tidaklah sama, tetapi berbeda-beda. Poin yang kelima yaitu media pendidikan. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti benda, media, aturan, dan hukuman, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Poin yang keenam yaitu materi dan metode. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik, dan materi tersebut harus relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu yang pertama, metode deklatoral. Bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor di luar manusia. Sikap ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter, pendidik yang menentukan segalanya. Yang kedua yaitu metode liberal. Bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar atau kodrat ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidik jangan terlalu banyak ikut campur terhadap perkembangan anak. Biarkanlah anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas atau liberal. Yang metode ketiga itu metode demokratis, yaitu bersumber dari teori konferensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung dari faktor dari dalam dan dari luar. Di dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing anak. Poin yang ketujuh yaitu lingkungan. Lingkungan pendidikan, menurut Wasti Suemanto, mengatakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dari pendidikan.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan juga ikut berperan penting dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat hanya mengandalkan guru dalam membimbing peserta didik. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi diri seorang peserta didik adalah lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama yang akan diterima oleh seorang anak. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga berpengaruh dalam mengembangkan potensi seseorang. Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku dan kemampuan dari seorang peserta didik. Jika peserta didik lahir di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan besar peserta didik tersebut akan terpengaruh menjadi anak yang tidak baik pula. Namun sebaliknya, jika lingkungannya baik, maka peserta didik dapat menjadi baik pula. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan pada forum diskusi yang tersedia di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.